dia tuh anak wali kota gitu kan ya, pernah jadi anak gubernur dan terus kemudian jadi anak presiden. Jadi gitu. tengil. Kalau kita lihat akun Fufu Fafa itu kan itu behavior itu behavior ya. Menurut Dokter Tifa nih, setelah membaca itu ya, apa itu komen-komen dia di akun itu, apa yang Dokter Tifa bisa sampaikan kepada kita mengenai behavior Gibran ini? Iya, jadi sepertinya begini ya, kan akun Fufu Fafa itu aktif, aktif dia gunakan dengan segala macam tujuan, gitu. Dan yang sangat disorot sama kita itu kan dua. Si Fufu Fafa ini menggunakan akun tersebut untuk mengolok-olok, menghina sejumlah orang-orang penting, mengejek, menghina, dan itu brutal sekali gitu ya. Bahasanya sarkasme. Sangat keji ya, bahkan melibatkan keluarga dan anak dan segala macam. Itu benar-benar sebuah abnormality behavior kan. Artinya di situ tuh ada seseorang yang benar-benar nggak mampu untuk mengendalikan dirinya dalam melakukan segala sesuatu. Artinya kalau seperti ini berarti orang itu mampu untuk melakukan apapun. Ya kan? Itu yang kita khawatirkan kan dari sisi behavior ya. Kemudian yang kedua adalah adiksi terhadap pornografi, terhadap segala objek yang berkaitan dengan seks gitu kan. Kita kan lihat juga itu. Kalau lihat dari jam-jamnya itu, ini kita bicara di sisi aktivitas itu. Jam-jamnya itu jam-jam yang menunjukkan dia betul-betul adiksi. Adiksi terhadap segala macam situs-situs yang berkaitan dengan pornografi, seksualitas, bahkan sampai kepada situs-situs yang sangat ekstrim gitu kan. Yang mengerikan sekali lah gitu ya, seperti itu. Nah artinya ini kan eksesif ya, berarti dia itu adiksi nih. Berarti dia adiksi. Nah sepertinya nih orang ini perlu diregresi ya. Perlu diregresi itu untuk mengetahui jati diri dia sampai sedalam-dalamnya. Iya, perlu diregresi nih orang. Karena apa? Kalau saya lihat obsesinya itu menunjukkan sebuah anger. Marah sekali gitu. Nah penuh kemarahan. Penuh dengan kemarahan. Yang dia tampil. Jadi dulu Dokter Tifa, kalau orang penuh dengan kemarahan bisa dia menjadi destruktif? Oh iya dong, itu kan udah komplit tuh kan. Seorang yang obsesif kompulsif, sedemikian obsesif kompulsifnya sehingga dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Kemudian dia mengalami adiksi gitu. Kalau yang adiksi narkoba, psikotropika kita masih belum mendapatkan data-data valid. Tapi kalau adiksi seks sudah pasti. Sudah pasti. A1 itu. A1 kalau adiksi seks sudah pasti. Itu yang jalani Gibran ya? Iya, karena dia udah nggak bisa menahan dirinya loh. Katakanlah sampai objek seksualitas dia itu kecanduan ya gitu ya? Iya, dia objek seksualitas dia itu bukan hanya sekedar situs-situs loh, tapi orang loh. Ada 11 perempuan, tokoh artis maupun tokoh yang dia jadikan sebagai objek seksualitas dia loh. Apa impactnya? Ya, berarti kalau sudah sampai di level tersebut, berarti kan dia ini atas kedua abnormality behavior tadi, orang tuh udah cukup satu aja udah mengalami gangguan jiwa kan. Ini dua kan. Artinya dia udah melampaui beyond the border kan. Artinya udah masuk kepada jiwa yang terpecah nih. Berarti udah masuk dalam ranah psikiatri nih. Udah lagi bukan ranah behavior, bukan lagi arah psikologi nih. Udah masuk kepada jiwa yang terpecah. Berarti harus masuk rumah sakit jiwa dong? Nggak harus? Nggak harus. Masalahnya cuma jangan sampai dia dikasih peran apapun kan gitu ya. Oh itu fatal ya? Karena kalau sudah sampai di level jiwa yang terpecah, bahkan obat-obat atau tindakan psikiatris apapun kan nggak akan bisa menyembuhkan. Misalnya cuma mengendalikan dengan obat kan. Jadi orang yang jiwanya udah terpecah itu kan larinya itu kalau nggak ke schizofrenia, larinya ke psikosis atau psikopat kan. Oh bisa jadi psikopat. Saya berharap yang bersangkutan psikopat, jangan schizofren. Kenapa? Kalau schizofren nggak bisa dihukum. Ketika pemeriksaan kesehatan waktu ingin mencalonkan diri, itu kan ada pemeriksaan kesehatan lengkap. Ini tidak terbaca. Siapa bilang nggak terbaca? Nggak diumumkan aja sama publik kali. Oh, jadi sebenarnya terbaca pada saat pemeriksaan kesehatan? Ya pastilah. Kalau misalnya dalam tim dokter yang memeriksa itu ada dokter psikiatri, pasti akan terbaca. Masalahnya kan apakah dokumen itu dipublish kan belum tentu. Berarti kalau begitu
melanggar etik dong dokternya. Kalau seharusnya penyakit ini tidak diloloskan, lantas dia loloskan, itu gimana sih kira-kira? Kita asumsi ya, Asumsi. seandainya pun itu terjadi, Ya. siapa sih yang berani menyatakan itu Oke. kepada yang bersangkutan? Karena bapaknya presiden. Nah, Oke. siapa sih yang berani? Oke. Orang apapun aja dia berani kok, jangankan soal dokumen kesehatan. Orang undang-undang tentang Diubah. itu aja diubah berani gitu. Apa Oke. artinya dokumen kesehatan gitu? Terserah KPU-nya mau meloloskan. Kan terserah KPU-nya kan. Oke. Berarti masalahnya nih di KPU-nya bukan Iya. di